Sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian ASN. Kemampuan dan keahlian ASN dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 128 bahwa perencanaan pengembangan karir PNS nasional disusun oleh BKN. Pola karir dibangun bukan hanya sekedar menampung informasi mengenai perencanaan pengembangan karir dari instansi-instansi, namun juga mengelolanya dengan mengelompokkan jabatan-jabatan yang lowong ke dalam rumpun-rumpun jabatan serta memadukannya dengan kandidat berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi jabatan dengan kompetensi kandidat. Di bidang kesehatan, pengembangan karir jabatan fungsional kesehatan dapat diberikan melalui kenaikan jenjang jabatannya. Untuk meningkatkan jenjang jabatannya, seorang jabatan fungsional kesehatan harus mengikuti uji kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan uji kompetensi? Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Kompetensi pegawai diukur dan diuji. Apakah pegawai tersebut kompeten dalam menduduki jabatan suatu jabatan? Di dalam Permenpan 13 tahun 2019, berikut adalah yang diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi adalah 1. Alih kategori. Pegawai yang alih kategori dari kategori keterampilan menjadi kategori keahlian. Contohnya perawat ahli mahir yang naik menjadi perawat ahli pertama. 2. Perpindahan dari jabatan lain. Seorang pegawai dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional. Pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pegawai dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya. 3. Promosi. Pegawai yang akan naik jenjang jabatan, contohnya seorang perawat ahli pertama naik jenjang jabatannya ke perawat ahli muda. Apa saja syarat peserta uji kompetensi? 1. Sekurang-kurangnya sudah memangku jenjang jabatan fungsional sebelumnya selama 1 tahun. 2. Memiliki surat keputusan jabatan fungsional jenjang terakhir. 3. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 1 tahun terakhir yang dibuktikan dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dan keempat, memiliki surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Apa saja sih yang diujikan saat pelaksanaan uji kompetensi? Pada pelaksanaan uji kompetensi, metode dan materi yang diujikan adalah 1. Portofolio. 2. Lisan. 3. Tulis. 4. Praktik. Uji portofolio merupakan materi wajib dalam pelaksanaan uji kompetensi. Sedangkan untuk uji lisan, tulis, dan praktik tidak wajib. Pada saat ini, Dinas Kesehatan Kota Depok hanya menggunakan portofolio sebagai metode dan materi dalam pelaksanaan uji kompetensi. Namun kedepannya ketiga metode tersebut juga akan diujikan. Dalam penilaian portofolio terdapat 2 komponen, yaitu komponen utama dan komponen tambahan dengan bobot komponen utama 80% dan komponen tambahan 20%. Komponen utama adalah bukti pelayanan atau asuhan. Penilaian komponen pelayanan atau asuhan ini mengacu dari butir kegiatan jabatan fungsional dengan kriteria
1. 75% hingga 80% komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang sedang dipangkunya. Dan 2. 20% hingga 25% komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi yang akan dipangkunya. Sedangkan pada komponen tambahan terdapat 1. Sertifikat pelatihan, 2. Karya pengembangan profesi, 3. Penghargaan yang relevan di bidang kesehatan. Berikut adalah kriteria penilaian portofolio. Pendaftaran uji kompetensi. Berkas administrasi apa saja yang dipersyaratkan dalam uji kompetensi? Persyaratan pendaftaran uji kompetensi. 1. Form biodata peserta. 2. Surat pernyataan uji kompetensi. 3. Surat rekomendasi atasan langsung. 4. SK kenaikan pangkat terakhir. 5. SK kenaikan jabatan terakhir. 6. SKP 1 tahun terakhir. 7. STR dan SIP jika ada. 8. Ijazah terakhir. Berikut adalah alur pendaftaran uji kompetensi. Setelah peserta selesai melakukan pendaftaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pra-uji kompetensi. Apa sih pra-uji kompetensi itu? Pra-uji kompetensi merupakan kegiatan yang bertujuan supaya para peserta dapat mempersiapkan dokumen yang akan diujikan dengan sesuai. Pada pelaksanaan pra-uji kompetensi, peserta sudah membawa dokumen portofolio yang akan diujikan dan berdiskusi dengan tim penguji untuk menyamakan persepsi dokumen portofolio seperti apa yang harus dibawa saat pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi. Pada saat pelaksanaan uji kompetensi, peserta membawa dokumen berupa 1. Lembar biodata peserta uji kompetensi. 2. Surat pernyataan peserta uji kompetensi. 3. Surat rekomendasi atasan langsung. 4. Bukti pendaftaran online di aplikasi e-uji kompetensi. 5. SK kenaikan pangkat terakhir. 6. SK kenaikan jenjang jabatan terakhir. 7. SKP 1 tahun terakhir. 8. STR dan SIP. 9. Ijazah. 10. Bukti asuhan atau pelayanan berupa logbook, laporan, dan lain-lain. 11. Bukti penunjang berupa sertifikat, karya tulis, dan lain-lain. Berikut adalah alur pelaksanaan uji kompetensi. Demikian penjelasan mengenai uji kompetensi pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Semoga informasi ini dapat membantu kamu ya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses link berikut.